Halo So, Indogamers, para Wibu Denial, selamat datang di acara rapat OSIS di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. salah Nih, tempat woy. oh salah tempat, sorry, maaf, maaf, kebiasaan. Biasanya kalau ada suara 3, 2, 1 tuh langsung kebawaannya gitu, acara live kami, bukan OSIS gitu, bukan rapat OSIS. Rapat OSIS atau bukan rapat OSIS, Bukan, lupa. rapat OSIS itu di sebelah, bukan di Oh iya. lokasi, bukan di Bullet Journal. Halo semuanya, selamat datang di Bullet Journal volume entah berapa. Ini akan menjadi kolaborasi antara Lolo, admin Yami, dan admin Shura. So, Ya, temanya kita membahas tentang anime yang bangkit dari kubur. So, check this out. So, di sini ada dua orang. Yang pertama, admin Shura. Halo, perkenalkan diri halo. bang. Hai, nama gue Admin Asura. Udah, gimana lagi? Tuh, Instagram kayak YouTube kayak keluarin. Ya hai, gue Admin Asura. Instagramku admin_asura ya, gitu ya. Aku selalu menjadi bayang-bayang admin Yami. Bayang-bayang nggak tuh? Oke, yang kedua ada admin Yami. Halo, saya di sini admin Yami. Instagramnya @admin_yami. YouTube-nya ya seperti biasa kami berdua bekerja di Clean Sound Studio di bawah bos besar Eno Bening. Ya entah aku males nyebut namanya. Kok males gitu sih, ya Allah. Iya, soalnya dia ini jahat orangnya. Jahat dari mana coba? Orangnya lo Jahat, baik. Jahat. jahat. Enggak. Kita cuma cerita anime dimarahin, parah. Iya. Padahal cuma spoiler Boku no Hero. Dia marah-marah loh. Bukannya ada aturan jangan bahas Boku no Hero ya? Salah sendiri dia masuk ruangan. So, kalian bisa lihat langsung ke Clean Sound Studio atau enggak langsung jump ke Instagramnya mereka. Bisa dukung mereka ke traktirnya juga. Linknya ada di bio-nya mereka masing-masing. Jadi Instagram mereka akan kutaruh di description box below. So, oke. Tema kali ini adalah bangkit dari kubur. Anime yang udah bangkit dari kubur, di mana 2020 ini kan muncul kayak kabar pertama Bleach kan mulai dilanjutin lagi tuh sequel terakhir. Kemudian ada Inuyasha yang dilanjutin anaknya. Kemudian ada juga Shaman King yang baru muncul bulan ini kalau nggak salah. Itu juga di remake ulang. Nah, pertanyaannya, Slam Dunk dibuat ulang? Slam Dunk juga dibuat. Slam Dunk juga. Cinca? Kapan? Cinca. Awal tahun barengan infonya sama Bleach. Oke, aku baru denger. Oke, gue catat dulu Bleach. Slam Dunk. Aku nggak dapet infonya itu. Kok gak lewat ya di timelineku di Facebook? Nah itu. Ya mana tahu, biasanya info-info kayak gitu ramenya di Twitter sih. Di Facebook juga rame tapi tergantung ini doang. Followingmu gitu. Kalau followingmu yang aneh-aneh ya berarti nggak bakal muncul. Aduh, aku telat banget sih. Remake. Ngelanjut sih malah. Dilanjutin. Ngelanjut komiknya dilanjutin. Slam Dunk lanjut ya? Lanjutan ini ya berarti? Manganya kan belum selesai tuh. Belum. Manganya belum selesai. Oke, lanjut ya. Pertanyaan pertama, menurut kalian itu kenapa sih akhir-akhir ini banyak anime yang di remake dilanjutin kayak gitu? Nostalgia sih kalau kataku. Nostalgia kata temanku ya, nostalgia. Kalau kataku sudah jenuh dengan yang sekarang. Karena yang sekarang seringnya isekai, main game, isekai, ada tembok besar, isekai, tembok bintang, isekai gitu. Iya, pokoknya isekai. Mulai bosan. Terus yang aneh kan isekai juga ya polanya sama lah, ujung-ujungnya harem. Terus ada dark isekai tapi ujung-ujungnya harem juga. Kayak Tate no Yusa misalnya kan aneh. Terus pola map kalau kalian perhatikan, kalau yang nonton ini perhatikan ya, Tate no Yusa sebagian besar isekai itu mapnya sama, peta dunianya sama semua, sama-sama bulat terus mirip-mirip semua.
Ya nggak semua sih, cuma mirip-mirip doang beberapa. Yang dimana menurut gue itu kayak nggak ada improvement dari dulu sampai sekarang gitu aja. Kalau isekai kan juga kayak temanya sama ya, kayak kebawa dunia lain, kamu jadi hero atau kamu jadi healernya, kemudian harus menyelamatkan satu negara untuk melawan raja iblisnya. Ya betul. Betul. Baru Biasanya akhir-akhir ini raja iblis. Baru akhir-akhir ini kalau misalnya kamu jadi villainnya atau kamu yang jadi raja iblisnya, baru kayak menjelang 2009 akhir 2020-an, ya nggak sih? Kalau di komik loh ya. Sebenarnya sudah ada kayak yang terkenal banget nih ya, kayak Overlord itu kan dia jadi villain di situ sebenarnya. Villain tuh. Iya sih. Jadi begitu. Kalau Nggak, kalau jadi Lula tuh punya teori. Apa? Lanjut. Teori. Nah, Iya. kalau menurutku Overlord itu salah satu yang menggebrak dunia. Bukan menggebrak juga sih, cukup bikin kaget lah. Karena ceritanya lumayan bagus, dia ngasih sudut pandang yang abu-abu. Kayak misalnya yang mana jahat, yang mana baik. Apakah si Ainz ini jahat, tapi dia ngebunuhin orang? Gimana dong? Itu yang bagus. Nggak kayak isekai kebanyakan. Yes, dibilang jahat pun enggak, karena ujung-ujungnya nanti mungkin dibangkitin atau dibalik dia tuh menganggap semua yang ada di situ NPC. Salah nggak sih kita ngebunuh NPC? Kan itu abu-abunya. Gitu. Mungkin Lolo ini agak gimana ya, pas satu baca, Lolo kan nggak nonton animenya. Mohon maaf kepada semua yang listener di sini, Lolo udah jarang banget nonton anime, jadi kayak stuck di manga. Overlord, Lolo itu cuman baca sekedarnya, kebetulan mohon maaf, dan nggak dapat kalau ternyata dia nganggap semuanya itu NPC. Serius, dia nganggap semuanya NPC? Iya, kan dia cuma terjebak di dunia game, itu dianggapnya NPC. Jadi intinya dia cuma nge-game doang. Iya, dia kan nggak bisa keluar dari gamenya, udah gitu doang lah intinya. So basically itu kayak SAO tapi non player semua. Benar. Kayaknya Lolo udah benar-benar. Tapi nggak tahu ya, kalau aku salah ya, mungkin aku salah, kasih tahu aja ntar. Kalau menurutmu, Bil? Kayaknya emang konsep isekai itu kan gitu ya, kayak lu pernah nemu nggak isekai lain yang banyak orang yang masuk gitu selain Taten Yusa? Ada. Jadi lu tahu ini orang manusia gitu. Iya. Ada. Yang dia tuh jadi kayak separuh vampir gitu. Sama ada loli satu, lolinya vampir. Dia dibunuh sama teman-temannya sendiri di gua. Apa judulnya? Lupa aku judulnya. Daftar listku hilang. Nanti kalau ada apa itu nanti aku kasih di bawah aja. Tapi itu ujung-ujungnya haram juga sih. Ya, Taten Yusa juga ujung-ujungnya haram. Tapi yang maksud Billy tuh gini, maksudnya Billy jarang ada isekai masuknya barengan kelompok gitu. Paling Taten Yusa sama SAO gitu kan, karena rame gitu. Kita bisa membedakan mana manusia, mana NPC jadinya. Gitu. Kembali lagi kalau tadi misalnya ngomongin kenapa banyak anime yang di remake, karena nostalgia satu, sama orang mungkin sudah bosan dengan tema yang itu aja, sesuai katanya Billy tadi. Dan hal paling aman ya nge-remake baru, karena kalau lu mencoba-coba hal yang baru gitu ya, itu gambling 50 antara fans suka apa enggak. Makanya lama-lama di reborn gitu, bangkit lagi gitu. Kalian pasti banyak fansnya. Betul, banyak yang kangen juga. Apalagi banyak juga anime-anime atau manga-manga yang belum tamat kayak gitu kan. Yang super nuber nanggung akhirnya dimunculin lagi. Terus habis itu anime yang ternyata ditamatin, tapi tamatannya anime sama manganya itu beda jauh. Nah, di sini itu pasti diliatin kayak ini bakal ngikuti anime atau ngikuti manganya yang lama kayak gitu loh. Terus kenapa ya harus kayak anime 20-20an awal kayak gitu? Kenapa nggak nyoba throwback lagi kayak zamannya Dororo yang 1969 kayak gitu? Atau sebenarnya udah berapa kali kan selain Dororo? Oh ya, apa itu? Kitaro sendiri udah berkali-kali di remake. Berkali-kali dilanjutin. Kitaro, tahu Kitaro? Geno Kitaro. Oh, Geno Kitaro, iya. Ya, Kitaro. Kapten Tsubasa, Jojo,
Itu juga dari 1980-an. Wah gila umur Banyak kalian. Aku nggak tahu sama sekali itu demi. Aku nggak tahu itu nggak. Tsubasa itu 1980-an, gue kira 90-an loh Tsubasa itu. Tsubasa itu 1981 sampai 1983. Dilanjut lagi sama beberapa movie 1985. Terus tahun 2000-an awal dibikin Road to Japan itu. Nah baru yang 2018 atau 2019 kalau gue nggak salah inget. Oh iya ada di remake. Bener-bener di remake dengan cerita yang sama persis juga ujung-ujungnya. Cuma improvement di gambar ya nggak sih? Gambar sama efek-efek. Tapi itu masih tetap sama nggak sih? Kayak lu nggak nonton Tsubasa yang baru itu? Masih sama. Masih lama satu kali tendangan berapa episode gitu? Oh kalau itu enggak terlalu lama. Kan Tsubasa kan gitu terkenalnya satu tendangan emang. Berapa episode flashback. Tapi nggak berepisode-episode kalau sekarang. Satu episode udah gitu. Diperkecil. Cuman per satu episode itu tadi emang ceritanya lebih panjang, detail-detailnya yang ditangkap lebih banyak. Contoh misalnya kalau biasanya kan cuma ngoper terus flashback gitu kan, ngoper flashback tendang gitu ya. Sekarang enggak, banyak cerita ngobrol gitu kayak Tsubasa sama Misaki itu ngobrol gitu. Oper ke aku gitu. Banyak cerita lah. Banyak dialog baru. Oh, lebih banyak dialognya berarti. Aku juga lebih banyak dialog. Kalau aku enggak nonton. Makanya jumlah episodenya itu agak mirip-mirip 50-an kan. Cuman kalau dibandingin yang lama dari SD ke SMP itu agak panjang 100 berapa gitu karena ya flashbacknya tadi kebanyakan flashback. Bola adalah teman. Bola adalah teman. Bola adalah teman dia diulangi berapa kali itu kali. Itu aja belum selesai. Yang Tsubasa itu belum selesai itu. Yang 2018. Yang 2018 belum selesai. Jadi dipotong abis Tsubasanya menang ngelawan Hyuga di final. Masih SMA bro gitu. SMP. SMP. Ya, ini SMP. Tsubasa itu terakhir SMP kelas 3, terus SMA kelas 1 dia ke Brazil latihan sama Roberto. Oh iya ingat itu tuh. Itu nonton selama SMA kalah mulu sama Tohu. Iya. Soalnya pikiranku dulu itu Tsubasa ya, gak tahu pikiran masa kecil. Itu kayak dia tuh kayak SD, terus habis itu skip SMA, terus baru mau kuliah tuh baru dia keluar negeri tau. Soalnya badannya gede banget guys. Badannya tinggi gitu kan. Karena emang desainnya kreatornya emang tinggi gitu, kakinya panjang gitu kan. Iya sama pundaknya tuh kayak lebar gitu. Terus ini yang unik dari karyanya Kapten Tsubasa itu semua mukanya sama kecuali warna kulit dan rambut. Oh iya. Aku enggak gitu. Iya. Hampir mirip. Kecuali warna kulit dan rambut dah. Gampangnya gini, kamu lihat Tsubasa sama Hyuga. Coba Hyuga jadi putih, dah jadi Tsubasa itu. Iya, sama Tsubasa. Matanya agak gini. Aku baru nggak loh, soalnya aku nggak terlalu perhatikan, aku nggak suka anime sport, bener dah. Ya udah kita banding coba ke Jojo deh. Lo nggak nonton Jojo guys? Ya apalagi Jojo, gila aku males gila lihat anime yang laki-laki banget. Itu kan sport kayak laki banget lah, males. Hidup Jojo tuh kayak sport, kan? Melihat keindahan enggak, cuma kan artnya laki-laki banget. Itu kayak cowok banget gitu loh, bener-bener ke arah, oh ini buat cowok gitu. Emang gimana kan kamu senengannya ReZero? Ya aku seneng yang imut-imut, yang lucu-lucu gitu. Tapi kalau mau fair, apakah bagus Jojo? Bagus. Terlepas dari penilaian pribadiku, animasinya bagus, sound effect-nya bagus, demi. Semua orang setuju kalau itu, aku yakin. Preferensinya aja kan. Sukanya yang imut-imut gitu kan. Gue udah nonton 1, 2, 3 itu sebenarnya nggak ada yang aneh selain artnya sih, art sama jokesnya nggak masuk aja sebenarnya, nggak masuk ke gua, referensinya kan beda. Kalau jujur lo cuma menikmati meme-nya doang. Iya, ya kebanyakan doang. Iya sih. Cuman kalau ditelisik lagi story-nya bagus kok, kungfu gitu, art martial art, jangan ngomong kungfu dong. Ya gua ini ya martial art. Bela diri. Oke. Kalau Lulo itu lihatnya kayak ada satu temannya Lulo itu benar-benar kayak udah nonton Jojo kayak gitu, kayak udah pokoknya Jojo lah gitu. Apalagi kemarin pas satu Jojo tamat itu dia nangis. Kok tamat kayak gitu? Kan bagus katanya gitu kan. Mau coba nonton tapi jujur Lulo sama seperti Admin Yami nggak kuat lihat artnya. Nggak tahu kenapa.
sama gayanya kan pada gimana gitu loh. Ya, pose-posenya Jojo. Alasan gak nonton Jojo tuh ada dua. Pertama karena gak cocok sama artnya. Kedua karena udah enak. Enak dalam artian gini, mereka dijejelin gitu sama fansnya Jojo gitu kan, kayak disuapin nasi. Ya dipaksa gitu loh. Iya, kan biasanya kan suapin nasi sendok dia ini mau piring-piring ngetelan nih gitu. Makanya orang enak. Jadi buat kalian fans Jojo kalau maksain orang nonton Jojo, hati-hati dong, orang enak demi. Aku maksain nonton sampai season 3 enak demi. Sumpah kamu nonton? Nonton sampai season 3. Bagus. Cuma aku enak. 1, 2, 3. Lulu itu enaknya cuman gara-gara di Facebooknya Lulu pernah itu selama hampir sebulan. Itu isinya Jojo semua. Jadi kayak meme-nya Jojo, lagu-lagunya Jojo, cosplay-cosplaynya Jojo yang di-share sama temennya Lulu. Jadi kayak ini apa? Jojo lagi. Ngerti Jojo tapi nggak ngerti story-nya Indian kayak, tapi mau nonton juga kayak megah. Sebenarnya yang bikin banyak orang nggak suka nonton Jojo ya gara-gara fansnya tadi memaksakan. Sebenarnya Jojo bagus loh. Kalau iseng-iseng lihat, wah apa nih anime gitu, kayak gue kan iseng-iseng lumayan. Cuman artnya aneh gitu kan, menurut gue gue nggak suka. Joknya kayak gue juga nggak suka. Tapi kalau ditelisik lagi story-nya, oke kok, gak ada masalah. Ada lagi apa itu? Gege no Kitaro berapa kali itu? Oh banyak kalau Gege no Kitaro dari Hitam Putih. Iya, zaman Hitam Putih. Dari Hitam Putih kalau gue nggak salah inget Perang Dunia, dari zaman Perang Dunia tuh. Cinca. Coba cek dari zaman Perang Dunia saya inget gue. Bentar, maaf. Google dulu, bentar. Nih Gege no Kitaro tuh dimulai tahun 1960 sampai 1969 originalannya. Berarti agak miss ya. Habis Perang Dunia kayaknya. Habis Perang Dunia lebih parah. Iya, habis Perang Dunia ya dong. Kan Jepang baru restorasi 1940-50-an lah. Iya. Jadi manganya 1960 sampai 1969, anime televisionnya dari 1968 sampai 1969. Terus animation television seriesnya lagi 1971 sampai 1972. Buset, masih ada lagi nih. 1985, 1988, 1996, 1998, 2007, 2009, 2008, 2007 lagi, 2008 lagi ada. 2017, tapi beda. 2018 tuh ada tuh kayaknya. Udah keluar lagi kan? Gak ada sih infonya kalau ini Gege no Kitaro. Ingat kok ada baru, sampai sekarang masih lanjut kok. Buset. Aku nggak ngikutin sih itu anime lama banget. Masalahnya anime jadul tuh, masalahnya aku lahir di tahun yang dimana anime itu mulai jarang. Karena mulai udah ditutup, diblok-blokin gitu loh. Udah ada yang nggak tayang, ada yang diblok-blokin. Aku lahir 99 Pak. Ibu 2018. Revolusi. 2018 gimana gimana artnya si wanita kucing itu lucu banget waktu di sini. Oh iya. Ini Gege no Kitaro di remake di yang paling remake 18. Yang paling baru tuh. Aku lihat 2018. Padahal kalau yang dulu kan kayak sangar gitu kan, sekarang jadi ngikutin zaman gitu, jadi moe-moe gitu. Terus aku tuh masih inget yang familiar sama Lulu itu yang Gege no Kitaro, gak tahu tahun berapa, pokoknya masih hitam putih, yang kayak hantu temboknya itu loh, yang kayak jelly. Oh iya, serem banget sih itu. Itu masih inget itu. Tembok, hantu kertasnya tuh. Sama hantu apa sih? Yang satunya lagi itu yang kayak kuntilanak tapi nggak kayak kuntilanak. Nenek salju. Gue lupa nenek batu apa nenek salju sih. Yukiona bukan sih sebutannya. Bukan. Pokoknya ada nenek-nenek kan, nenek-nenek. Jadi itu yang paling Lulu berkenang banget di kepala, yang masih hitam putih. Kemudian lagi jump ke tahun 1998 yang itu, yang udah mulai berwarna, yang di airing di Indonesia itu loh, Gege no Kitaro-nya. Ih gila, iya yang 2018 cakep sih kalau keliat di YouTube kan. Itu pernah sempat jadi meme beberapa bulan Kil. Jadi guys, kalau mau tahu orangnya gimana silakan Google sendiri, nggak bakal kemunculin juga, susah, takut kena copyright segala macam. Si namanya siapa sih? Manusia tikusnya juga tetap ngeselin. Benar. Kalau gua nggak salah ingat namanya Neko Musume. Neko Musume itu kan yang manusia tikusnya itu kan? Oh, Neko itu kucing. Namanya Neko. Neko Musume. Bukan Neko Mata ya? Bukan, Neko Musume namanya. Neko Musume. Kalau yang ada satu lagi yang manusia tikus tuh, yang nyebelin setiap episodenya. Oh iya, dia kan kayak
gitu. Dia suka ngerusak patung, terus hantunya di situ ngamuk gitu kan. Kalau si manusia tikus karena dia miskin. Dan dia kan kayak kayak nggak mau disalahin gimana caranya bisa kabur kayak gitu. Gimana caranya dia kabur terus minta tolong sama Kitaro gitu. Terus aku ada pertanyaan ini, stupid sih sebenarnya. Aku nggak tahu ada beneran udah ada obvious answer atau enggak. Kan bapaknya Kitaro itu kan bola mata. Itu matanya Kitaro nggak sih sebenarnya? Bukan kan ya? Soalnya kan mata Kitaro satunya diketutup gitu kan. Jadi nggak tahu itu ada matanya atau enggak gitu loh. Bukan. Seingatku bukan. Itu yang kepikiran sampai sekarang itu. Apalagi pas lihat bapaknya itu kan suka naik ke kepala, muter-muter kayak gitu. Yang paling lucu mah bapaknya yang berendam di cawan. Iya, di gelas gitu kan. Kayak gini, aku mau mandi dulu, dituang pakai air teh. Minane uta o kikiko no ke. Kalaupun iya berarti dia kena kutuk, soalnya bapaknya dulu bentuknya nggak gitu. Bapaknya kayak gimana? Pokoknya bentuknya humanoid biasa. Ibunya kan di neraka dihukum. Si Kitaro pengen nyelamatin ibunya dulu. Nyelamatin ibunya, di neraka. Penasaran ya sama omongan mereka yang kepotong? Ye. Jangan khawatir ya, karena di minggu depan masih ada kelanjutannya. Oh ya, jangan lupa ya support Lulo di Traktir dan support Lulo di setiap sosial media seperti Instagram dan Discord. Linknya sudah Lulo taruh di description box down below. And also, don't forget to like, comment, share, and subscribe. So guys, I will see you in the next video. Bye bye!